Islam itu agama rahmat bagi semua orang. Ketokohan kiai yang satu ini makin kuat setelah ia menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU selama 2 periode. Tak hanya soal agama, Said Agil Sirot juga sering terlibat dalam gerakan anti diskriminasi dan berjuang bersama lintas agama. Tradisi yang selalu dijaga seperti yang dilakukan tokoh besar Nahdlatul Ulama lainnya. Tentu saja wajar jika para pondok pesantren, para kiai, dan para muktamirin banyak menginginkan Kiai Said Agil Sirot untuk memimpin kembali PBNU ke 3 periodenya. Kiai kelahiran Cirebon, Jawa Barat 3 Juli 1953 ini memulai sekolahnya di Madrasah Tarbiyatul Muhtadin, Kempek, Cirebon pada usia 12 tahun. Ia mondok di Hidayatul Muhtadin, pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di sini dia menjadi santri selama 5 tahun. Dia juga meneruskan mengajinya di pesantren Al-Munawaroh, Kapayek, Yogyakarta selama 3 tahun dan lulus pada usia 22 tahun. Pendidikannya berlanjut, dia meneruskan pendidikannya di luar negeri. Said Agil Sirot mengambil pendidikan S1-nya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi. Dia berhak lulus pada tahun 1982. Kiai Agil Sirot kepalangan tanggung, dia meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia mengambil S2 jurusan Perbandingan Agama dan S3 jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Al-Qura, Mekah, Arab Saudi, dan berhasil meraih doktor pada usia 41 tahun. Sejak mahasiswa, Sirot terlebih aktif di organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Di antaranya adalah menjadi sekretaris PMI Rayon Krapek, Yogyakarta, dan menjadi ketua keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama atau KMNU di Mekah pada tahun 1983 sampai 1987. Selain menjadi pengurus organisasi, ia juga mempunyai kegiatan lain yang menjadi tim ahli bahasa Indonesia dalam surat kabar harian Al-Nadwa Mekah di tahun 1991. Sekembalinya dari Timur Tengah, Agil Sirot makin aktif di tingkat nasional. Keahliannya dalam kajian keislaman, ia diminta menjadi dosen di berbagai kampus di dalam negeri. Di antaranya dia tercatat sebagai dosen di Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ. Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 1995. Bahkan 2 tahun kemudian ia menjadi wakil direktur Universitas Islam di Malang. Selain berkecimpung di dunia akademisi, dia juga terlibat dalam dunia gerakan lintas agama dan anti diskriminasi dengan menjadi penasihat gerakan anti diskriminasi Indonesia atau GANDI pada tahun yang sama. Ia menjadi wakil ketua tim gabungan pencari fakta atau TGVF kerusuhan Mei pada tahun 1998. Namanya makin menasional saat dia dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Dia menggantikan Ketua Umum sebelumnya Kiai Haji Hasyim Musadi. Sirot berhasil menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk periode 2010-2015. Sukses membawa warga Nahdien seperti ditulis dalam situs NU, ia kembali dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU 2015-2020. Nah sahabat sekalian, bagaimana kita melihat keluarga Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua PBNU? Tentu saja Kiai Said Agil Sirot memiliki istri bernama Haja Nur Hayati Abdul Qadir, anak Muhammad Said Agil, Nisrin Said Agil, Rihab Said Agil, dan Akli Said Agil. Kiai sang profesor tentu saja mengawali pendidikan dari sejak beliau masih kecil sampai lulus S3 atau doktor. Pendidikan Kiai Said Agil Madrasah Tarbiyatul Muhtadin, Kempek, Cirebon, Hidayatullah
Muhtadin Pesantren Lirboyo Kediri 1965 sampai 1970, Pesantren Al Munawir Yogyakarta 1972-1975. Strata 1 Usuluddin dan Dakwah Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi 1982 dan S2 Perbandingan Agama Universitas Ummah Al-Qur'ah Mekah 1987 dan S3 Akidah dan Filsafat Islam Universitas Ummah Al-Qur'ah Mekah 1994. Nah sahabat sekalian, tentu saja sang profesor secara akademisi tidak diragukan lagi. Secara ilmu agama, beliau tentu saja sebagai pencerah di bumi Nusantara ini. Kiai Sayyid Agil Sirot tentu saja memiliki karir sejak beliau keluar dari pondok pesantren ataupun masih dalam organisasi kemahasiswaan. Tentu saja apa saja karir beliau, maka kita akan lihat satu persatu. Kiai Sayyid Agil Sirot pernah menjadi sekretaris pelajar mahasiswa Islam Indonesia Rayon Yogyakarta tahun 72 dan tahun 74. Ketua Keluarga Mahasiswa NU atau KMNU Mekah tahun 83 sampai 87. Tim ahli bahasa Indonesia Surat Kabar Harian Al-Nadwah Mekah tahun 1951. Dosen di Institut Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran IPTIK pada tahun 1955 sampai 1997. Dosen Pasar Sarjana DUIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1955. Wakil Katib AM PBNU 1954-1958. Wakil Direktur Universitas Islam Malang atau UNISMA 97 sampai 1959. Katib AM PBNU 1998 dan sampai tahun 1999. Penasehat Fakultas di Universitas Surabaya tahun 1998. Wakil Ketua dari 5 tim penyusun rencana anggaran dasar anggaran rumah tangga PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1998. Penasehat Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia atau GANDI tahun 1998, Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa atau FKKB tahun 1998, Penasehat Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI 1998. Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei tahun 1998, Ketua TGF PF Kasus Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi tahun 1998, dosen luar biasa di Institut Islam Tribakti Lirboyo Kediri tahun 1999. Ketua Panitia Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri tahun 1999. Penasehat Masyarakat Pariwisata Indonesia MPI pada tahun 2001. Anggota Kehormatan Matakin tahun 1999 sampai 2002, dosen Universitas NU Solo 2003, dosen Pasar Sarjana ST Ibrahim Makdum Tuban 2003, Roisriah PBNU tahun 1999 sampai 2004. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU 2010-2015, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU 2015-2020, dan juga Komisaris PT KAI Indonesia. Nah sahabat Nahdiyin, tentu saja itu profil dari sang Kiai Profesor Kiai Haji Sayyid Agil Sirot. Tentu saja menjadi panutan kita semua sebagai warga Nahdiyin. Kita doakan semoga terpilih kembali Ketua PBNU untuk periode yang selanjutnya. Terima kasih sahabat semua atas dukungan dan supportnya di channel kami. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akan dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.